Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menghadirkan kita di majelis silaturahim dan tholabul ilmi untuk mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju sorga yang dijanjikan olehnya. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallah, dengan harta yang thayyib, rizqan thayyiban, dan anak yang salih, waladan solihan. Jadi dengan harta yang thayyib, thayyib itu baik ya. Thayyib itu halal. Dan anak yang solih. Anak yang solih itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya setelah beribadah dan beramal solih. Karena ibadah anak solih, doa anak solih akan nyambung kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah wafat, orang tuanya sudah mati, orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi aset yang paling berharga bagi seorang mukmin ketika dia meninggal dunia, pertama ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan dan diajarkan, serta disebarkan dan disimpan dalam hati yang paling dalam. Jadi ilmu yang bermanfaat itu pertama ilmu yang diamalkan. Yang kedua ilmu yang diajarkan. Yang ketiga ilmu yang disebarkan. Dan yang keempat ilmu yang disimpan di dalam hati, sanubari yang paling dalam. Kalau tidak bisa, karena barho, begitu bubar gampang poho, simpan di buku, bawa buku ribet, simpan di HP. Iya, itu Bu, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu syariat. Ilmu yang datang dari Allah, diajarkan kepada Rasulnya, baik dalam bentuk Al-Quran sebagai petunjuk manusia maupun dalam Al-Islam sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Baru warizqan thayyiba, rizki yang baik. Jadi tanpa ilmu yang bermanfaat tidak mungkin mendapatkan rizki yang baik. Rizki yang halal, rizki yang baik untuk kesehatan, baik untuk kekuatan, baik untuk ibadah dan amal soleh. Sebab gara-gara makan, amal soleh kita tidak diterima. Gara-gara makan,
gara-gara rizki tidak baik, ibadah kita ditolak. Ya. Oleh karena itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang thayyib dan anak yang saleh. Ini penting untuk dikaji pada siang hari ini. Harta dan anak jika menjadi fitnah, itu dapat menjadikan menjauhkan diri dari siapa? Dari Allah. Menjauhkan diri dari pahala yang sangat besar, ajrun azim, yaitu sorga dan ridhonya, yang berujung murka, laknat, azab Allah dan nerakanya. Itu yang tidak kita inginkan. Gara-gara anak kita, gara-gara harta kita jadi fitnah, maka endingnya, ujungnya, akhirnya dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya, gitu. Tapi kalau harta dan anak jadi rahmat, pasti akan diridhoi oleh Allah. Pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minana. Itu doa kita. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Setelah itu, ya Allah, lindungi aku, jauhkan aku dari neraka. Nah, doa yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Saya baru dapat hasanah di dunia. Insya Allah hasanah di akhirat. Dan juga berharap hasanah di akhirat tuh satu, hasanah di dunia. Yang kedua, bidadari sorga. Ya. Bidadari sorga. Karena semua yang kembali kepada Allah dimasukkan ke dalam sorga Allah, sebagai hamba Allah, dimasukkan ke dalam sorga Allah, itu tidak ada yang sendirian. Tidak ada yang membujang, tidak ada yang menduda, tidak ada yang menjanda, tidak ada yang jomblo. Walahum azwajun mutahharatun. Bagi mereka ada pasangan-pasangan yang disucikan. Kalau belum nikah, Pak? Dapat. Jadi nikahnya di sana surga. Iya, makanya azwaj itu pasangan, Bu. Kalau nikah di dunia, Bu, di surga mah dipasangkan oleh Allah. Ya. Kalau di dunia berpasangan tanpa nikah, namanya kumpul kebo. Iya. Kalau di akhirat enggak, dipasang-pasangan. Tapi pasangannya sekufu, sama, Bu. Azwajun mutahharatun. Pasangan yang disucikan. Jadi tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak berhadas, tidak bernajis, tidak melahirkan, tidak mens, bahkan tidak meludah, tidak keluar ingus, muda terus, sehat terus, seger terus, hidup terus, bangun terus. Itu enak ya, Bu, ya. Makanya di sorga itu bukan hanya disenangkan, tapi dipuaskan, Bu. Nah, di dunia cuma disenangkan doang. Ya. Kadang-kala orang kaya, boro-boro puas, cukup juga kagak. Pejabat, penguasa, jangankan puas, cukup juga kagak. Makanya mereka berlomba-lomba korupsi, ya. Nggak cukup. Ya. Jadikan harta dan anak itu harta yang thayyib, anak yang saleh, supaya jadi rahmat, tidak jadi laknat. Ya. Finishnya laknat itu adalah narullah, neraka Allah, sebagai azab,
ya, yang